Harga gas industri resmi akan diturunkan oleh pemerintah dari yang sebelumnya sempat melonjak sekitar 20 sampai 23 dolar per MMBTU ya. Diturunkan jadi sekitar 13 dolar lah per MMBTU. Awalnya sih beritanya turun di range 7 sampai 14, kemudian ada hubungan lagi yang turunnya ternyata 13 dolar per MMBTU, yaitu masih oke dan masih bagus. Dan jelas ini jadi kabar baik bagi industri manufaktur, terutama industri keramik dan kaca. Kita akan bahas emiten-emiten apa saja yang terpengaruh positif ya, dan di area-area berapa aja yang bisa dipantau gitu. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya nih. Yang hari ini masih melemah 1,3%, tutup di 5820.79. Tutup lebih rendah dari penutupan hari Jumat. Candlenya juga bikin lower high dan lower low. Kemudian sudah nyampe 5.800-an, tapi dari penutupan terakhir sekarang masih terbuka peluang lanjut turun nih ke 5.600-an, kecuali dalam waktu dekat ke depan setidaknya close di 6.000 ke atas lagi ya. Jadi memang sementara ini 6.000 jadi area-area yang penting untuk dipantau, sementara masih jadi resisten. Kecuali bertahan di atas 6.000 lagi, maka peluang IHSG untuk lanjut ngetes yang area-area atasnya gitu ya, 6.200, 6.300 atau bahkan nge-breakout 6.370-an setelah berhasil stay di atas 6.000 itu jadi lebih besar. Selama belum, maka peluang untuk ke 5.600 atau bahkan nyamperin 5.300 lagi itu masih memungkinkan dan masih lebih besar ya. Jadi ya hari ini ya IHSG-nya ditekan oleh big banks. Kalau kita lihat kelakuan asing hari ini per video ini dibuat, data yang bisa saya terima adalah masih data penutupan sesi 1 ya. Big banks semuanya net sell. Per data yang saya terima ini semuanya net sell. BCA, Bank Rakyat, BNRI, BPNI net sell asingnya ya. DSSA, Antam masih net buy. Dah begitulah. Jadi buat yang masih trading, terutama trading jangka pendek, setelah bikin entry strateginya, jangan lupa bikin exit strateginya dan dijalanin ya. Karena kalau cuma dibikin nggak dijalanin, ya nyangkut nantinya. Jalaninya bisa pakai strategi antisipasi, yang digunakan bisa pakai menu trailing stop loss, take profit, itu boleh lah. Kemudian kalau misalnya mau dipantengin, kemudian eksekusi manual ketika harga udah nyampe area yang ditetapkan juga nggak masalah. Dan setelah itu kita bahas stok IDS kemarin. Sebenarnya ada sih happy cuannya, RMS ya, happy cuan lah yang tadi dapat di 488,486 terus laku di harga closingnya. Kemudian berikutnya ada AMMN di stok IDS kemarin. Strateginya ngantri di 3270 low hari ini, 3240 tutup di 3300. Jadi mestinya udah dapat barang, ada floating profit dikit, tapi ya masih belum signifikan lah floating profitnya. Masih aman disimpan selama nggak turun tutup di bawah 2710. Jadi hold dulu boleh, mudah-mudahan setidaknya ke atas 3600-an, ke 3700-an lagi gitu ya. Next, berikutnya yang kedua ada Astra. Masih aman disimpan buat yang udah punya barang, buat yang udah beli ya, karena stop loss yang kalau tutup di bawah 4630. Yang belum punya ini besok masih bisa dibeli nih. Stop loss tetap kalau tutup di bawah 4630 dan targetnya incer area-area sini dulu lah ya. Area-area 5300-an, area 5200, 5300-an. Kemudian berikutnya ada Bufa strateginya ngantri 690, belum disamperin low hari ini baru 700. Nggak apa-apa diantri dulu sementara, karena ya di intraday pun belum ada tanda-tanda bullish reversal yang enak untuk diikutin hari ini tadi. Jadi nggak masalah ngantri 690, 690 dan 610 dulu, nggak masalah. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup
di bawah 535 gitu sih. Target TP1 ada di 1035. Jadi mudah-mudahan disamperin dulu, kemudian membal dah, lancar ke 1000-an mudah-mudahan ya. Harapannya kayak gitu. Berikutnya kita bahas ini nih, gas industri yang diturunin oleh pemerintah. Oke. Jadi jelas karena industri-industri keramik terus industri kaca gitu ya, itu mereka pakai gas untuk bahan bakar manasin tungkunya. Jadi jelas kalau waktu kemarin harga gas industrinya sempat sampai 20 sampai 23 dolar, itu jadi beban banget buat mereka, dan sekarang turun paling nggak ke 13, itu lumayan lah. Jadi mereka bisa sedikit bernafas lega gitu ya. Mudah-mudahan nggak cuman ngefek sedikit, tapi juga mudah-mudahan bisa signifikan, karena menurut narasi pemerintah, ini langkah ini dilakukan juga karena sebagai langkah konkret pemerintah untuk menekan menekan PHK, biar nggak makin banyak PHK-nya gitu kan. Karena kalau beban perusahaan, beban industrinya makin gede, risiko PHK-nya itu juga makin naik, juga makin gede. Gitulah kurang lebih. Dan ada beberapa saham yang menurut saya itu menarik. Sebenarnya kalau industri kaca sih ada, tapi saya lihat tadi cukup sepi ya. Saya bahas makanya saya bahas dari emiten-emiten, saham-saham emiten industri keramiknya dulu aja. Yang pertama, ada 3 nih yang mau dibahas. Yang pertama ada CAKK. Si Cat memang sepi sih. Sepi juga ini. Dan kalau kita zoom out, nah baru kelihatan ternyata dia cenderung sideways harganya. Mungkin sideways ini juga terpengaruh oleh harga bahan-bahan yang dijadikan dia untuk entah bahan bakar atau bahan bakunya ya. Jadi kalau kita lihat range sideways yang memang menyempit, bawahnya itu 99 atau 100 biar gampang diingat, dihafal, atasnya sekitar 230-an. Kita balik lagi, kita persempit dulu perspektifnya. Nah, di sini sejak awal tahun lah sampai sekarang itu cenderung downtrend. Downtrend ini selesai ketika setidaknya berhasil naik tinggi nih. Setidaknya berhasil naik ke 174 atau dia berhasil tutup di atas 159. Cuman beberapa hari terakhir ini ya, beberapa 1-2 3 pekan terakhir di bulan 1-2 pekan terakhir lah di bulan Juni, dia ada rebound dan ya membuka peluang atau membuka peluang sih. Membuka peluang dia untuk lanjut ke 150-an reboundnya. Cuman hati-hati ketika turun udah sampai tutup di bawah 132 gitu ya. Kalau sampai tutup di bawah 132, maka peluang untuk ngetes 120-an lagi tuh jadi lebih gede. Mudah-mudahan enggak ke bawah 132 lagi, jadi setidaknya bisa diincer area 143 145 untuk jadi area TP dulu buat yang udah punya barang. Buat yang baru mau beli sih, saya nggak terlalu serak harga segini sih. Kalau beli ya lebih serak harga di bawah 130 malah, yang mana itu udah disamperin waktu tanggal 17 ya, karena per tanggal 10 itu bisa dibilang ada pola bullish reversal yang kebentuk. Baru dari situ bisa dihitung kira-kira ngantrinya di berapa. Kalau misalnya mau hitung segini, nah area 132 125 lah, itu oke lah untuk jadi area beli karena stop lossnya di bawah 119. Dan udah disamperin, mudah-mudahan bisa lanjut ke atas lagi, breakout 145 dan lanjut ke target TP1 di 161 kurang lebih gitu ya. Next yang kedua ada MARK. Nah, ini yang menarik, pernah masuk dalam list stock ideas, tapi yang saya nggak tahu pada dapat barang atau enggak. Yang jelas waktu itu di beberapa bulan yang lalu sih pernah dapat barangnya, pernah disamperin area belinya
pernah dibikin strateginya juga, dapat barang, nyampe target TP1, kemudian nyamperin lagi, dapat barang lagi, nyampe target TP1 lagi. Dan kemudian di bulan Juni ya, yang kedua ya. Kemudian lanjut dia bablas sampai target TP2-nya di breakout. Terus 1-2 pekan terakhir, 1 pekan terakhir lah ini. Ini cenderung sideways. Sideways ini menarik. Kenapa menarik? Karena waktu dia pertama breakout 916 ya. 916 terus 900-an lah, dia breakout 900-an itu kan puncak di Desember 2025 di breakout Desember ya. Ya, puncak Desember 2025 di breakout. Kemudian dites jadi support, kemudian dia naik lagi tanggal 23 Juninya dia tutup lebih tinggi daripada penutupan daripada highest close yang kemarin di bulan Juni itu kebentuk, yaitu di 935. Dan sempat stay di situ, nggak turun tutup di bawah 900, malah direspon area 925 ini nih. 925, 935 itu masih direspon sebagai support dan makin menyempit range ya. Mudah-mudahan ini beneran sah jadi continuation. Jadi buat yang udah punya barang ini mah tinggal pasang trailing stop atau tinggal di hold gitu ya. Trailing stopnya boleh dipasang seenggak-enggaknya di 910 gitu boleh lah. 915 atau 910 nggak masalah. Yang belum punya barang pengen beli di area sekarang ataupun ngantri sama aja, yang penting nggak turun dan tutup di bawah 920 aja. Kalau udah close di bawah 920 ya udah exit dulu ya. Kita antri dulu di area 860-an ke bawah gitu. Dan dari setup ini nih ada target yang belum disamperin, target TP berikutnya ada di 1030-an, 1035, 1040. Mudah-mudahan disamperin dalam waktu dekat ke depan. Kemudian berikutnya yang ketiga ada Arna. Arna juga menarik karena dia beberapa waktu terakhir di bulan Juni terutama membal dari lowest bulan Juninya di 392 ya, membal. Dan hari ini pun sampai hari ini pun masih menguat. Hari ini menguat 1,4%, tutup di 450. Ada setup, target TP2 dilewatin dan ada potensi lanjut ke 480-an. Di sini ada area-area yang sebelumnya jadi support kemudian di breakdown dan memungkinkan jadi resisten ketika harga nyampe ke situ lagi, yaitu di 484. Dan ketika lihat strukturnya nih, perlu waspada juga di area 464, 452. Jadi wajar kalau misalnya hari ini ada rejection setelah nyamperin area 452, 460-an ya. Highest hari ini berapa sih? 456. Wajar kalau ada rejection karena ya ini adalah area yang memungkinkan sekali direspon jadi resisten. Kecuali dia nembus ke atas 464, maka peluang untuk lanjut ke 480-an yang jadi makin gede dan downtrend minornya selesai, ada potensi naik lebih tinggi gitu ya. Mudah-mudahan bisa nutup gap di atas itu tuh 500-an. Itu kurang lebih. Yang udah punya barang masih mau hold, ini kan hari ini bikin gap nih ya, open gap up gitu. Nah, pasang trailing stop aja di 440-an gitu. Jadi kalau sampai breakdown apalagi tutup di bawah 444 ya exit dulu aja, nggak masalah sih. Itu ya. Kemudian udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 30 Juni 2026. Ada 3 saham yang bisa Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Indi. Saham pertama ada Indi dan ya hari ini tutup menguat 2,7% di level 1895. Masih di area beli sebenarnya. Meskipun harus tetap waspada, apalagi kalau sampai turun dan tutup di bawah 17.55. Buat yang udah punya barang, hold dulu nggak masalah. Ini buat yang belum punya aja dan minat beli Indi, boleh langsung dibeli di 18.95. Stop loss kalau turun dan tutup di 17.50 atau lebih bawah. Dan targetnya kita incer 2.300-an dulu ya, 2.350-an dulu lah. Mudah-mudahan lancar ke sana. Syukur-syukur di breakout. Ini ada potensi double bottom gitu ya. Mudah-mudahan bisa langsung lagi. Bisa sekalian juga breakout 2.500-an, jadi memperbesar peluang ke 3.000 gitu ya.
Next yang kedua ada Raja hari ini melemah, lanjut melemah 3,7%. Seperti yang dibahas kemarin, di beberapa hari yang lalu, di pekan lalu, pola bearish engulfing ini memang mengganggu saya ya. Dan karena hari ini malah juga lanjut melemah, tutup di 3640. Jadi dari kondisi terakhir ini peluang untuk lanjut terkoreksi itu jadi lebih besar. Karena sebelumnya ada setup yang kebentuk, kemudian sempat naik, tapi ada rejection, ada pola bearish engulfing dan dilanjutkan lower high lower low gitu ya. Maka strateginya ngantri aja dulu di 3160, 2850 gitu boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2580 dan target TP1 ada di 4470. Dan berikutnya ada TPIA yang ketiga. TPIA hari ini lanjut melemah 4,7%, tutup di 1740. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu di awal-awal Juni itu ada setup turun dikit, belum nyamperin area atau level pre-entry di 1580 dan naik cuman nyamperin level pre-TP-nya, kemudian ada rejection, pola bearish engulfing, lanjut turun. Hari ini bahkan juga dilanjut bikin lower high lower low dan melemah 4,7% tutupan hari ini dibandingkan dengan penutupan kemarin. Maka dengan kondisi terakhir ini peluang TPIA lebih besar untuk sementara ini ya, lebih besar untuk lanjut ke 1580, 1380-an tuh. Jadi ngantri di situ boleh. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1205 dan target TP1 masih di 2400-an. Kecuali dalam waktu dekat ke depan dia naiknya sampai minimal tutup di atas 1890, maka peluang untuk ngegas ke atas lagi, ke atas 2000 lagi gitu ya, itu jadi makin gede. Itu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.